Halo, selamat datang sahabat Scorpio di Tarot Reading Cici Lestari. Tarot Reading Untold Story Zodiak Scorpio tahun 2023. Selamat datang di channel ini. Sahabat Scorpio, seperti biasa saya selalu memakai energi kolektif, energi orang banyak. Dan energi kolektif ini agak susah ya kalau dijadikan energi personal. Jadi sahabat Scorpio, kayaknya Scorpio tahun 2023, adakah sesuatu atau seseorang yang membuatmu terlihat bahagia, yang memberikan inspirasi lebih semangat, lebih giat bekerja, lebih menyenangi lingkungan setempat, lebih menghargai ya, lebih menghargai apa yang sudah dirimu miliki. Nah, salah satunya adalah jika dirimu berbahagia, maka dirimu bisa menarik cinta baru, menarik kebahagiaan baru. Mungkin salah satunya juga akan mendapatkan jodoh baru. Akan bahaya jika dirimu sudah punya pasangan terus menarik jodoh lagi. Itu akan bahaya sekali. Oke. Baru mulai ya. Baru mulai, ini energinya saja. Oke, sahabat Scorpio, ini adalah energi general, sifatnya umum. Saya menghindari love reading, gender ataupun status ya, tapi kayaknya sih ternyata love reading sudah masuk ya. Mungkin semua yang saya hindari itu akan saya langgar ya, mohon maaf ya. Sahabat Scorpio, oke, jika dirimu resonate 100% itu aneh buat saya ya, mengingat ini adalah energi kolektif dan memang ini pun saya ciptakan sebagai hiburan. Jadi kita menghibur diri saja, kita berharap sesuatu akan lebih baik dan berdoa semuanya akan menjadi baik-baik saja. Oke, sahabat Scorpio, kayaknya sih iya akan mendapatkan energi yang membahagiakan pernikahan kayaknya, tapi jangan dulu deh, jangan ke sana dulu. Oke, sahabat Scorpio, seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya, ini energi Scorpio ini akan saya bagi 3, awal dan tengah dan akhir. Dan kali ini saya tidak akan detail ya. Jika dirimu masih belum pede menentukan kapan Scorpio awal, tengah, akhir, coba cek beberapa video saya tahun-tahun sebelumnya, energi tahunan juga, 2020, 2021 ke belakang, itu lengkap banget. Sampai saya mengeluarkan video tentang kalender. Nah, di situ. Sekarang saya yang general saja. Sahabat Scorpio, ini Scorpio awal ya. Oke. Untuk keuangan mencerminkan kehidupanmu, sahabat Scorpio. Ini demi kebutuhan sehari-hari ya, keluarga besar, keluarga inti, atau mungkin pertemanan, atau mungkin masa depan, dirimu punya rencana untuk saving ke masa depan. Sepertinya sekarang itu, kalau saya bilang sih, jika dirimu baru menyadari tahun 2023 awal ini ya cukup terlambat gitu. Karena ya, jika dirimu mengikuti beberapa video saya tahu beberapa bulan sebelumnya, mulai Oktober, November, Desember 2022, itu mengarah ke tahun 2023 dalam menghadapi resesi global ekonomi. Iya, itu. Tetapi memang diperhitungkan masuk ke Indonesia itu mungkin pertengahan semester. Tetapi sekarang sudah terlihat dampaknya beberapa bulan akhir 2022. Ya, adanya peringatan-peringatan, adanya juga tentang apa itu, sudah ada PHK sebagian orang, nggak sebagian Scorpio ya. Mudah-mudahan tidak. Oke. Maka di sini walaupun dikatakan terlambat, tapi kan ya siapapun juga punya usaha juga gitu. Nah, seperti ini maka Scorpio tampak banget dirimu ekstra hati-hati untuk spending money. Yang biasanya dirimu itu
suka ya, suka shopping, apalagi tuh, suka suka hangout dengan teman-teman, terus akhirnya nggak sadar beli apa-apa, akhirnya ya ketarik juga. Mungkin tahun 2023 tidak seperti itu lagi. Dirimu harus bisa berhemat demi untuk kebutuhan keluarga. Jika dirimu masih ingin mencari kebahagiaan untuk menyenangkan diri sendiri, untuk self love, self healing, ada, tapi jangan terlalu berlebihan ya. Oke, sekarang saya ke karir nih. Bagaimana karir Scorpio dengan energi Taurus? Oh, Scorpio. Karir ya. Oke. Karirmu tidak naik dan tidak turun ya. Mungkin stagnan gitu atau statis tepatnya ya. Hanya saja di sini dirimu banyak ini nih, harus bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri harus bisa semua teman bukan competition ya. Teman itu bukan rival. Teman itu bisa jadi adalah memang seseorang yang untuk bekerja sama, untuk membahagiakan bersama, untuk mencari keuntungan bersama, kemudian dibagi rata gitu. Jangan saling mencurangi di sini. Walaupun mungkin ada beberapa teman kerja atau rekan kerja lainnya juga ada yang sikut-sikutan gitu ya, ada tikung-tikungan gitu. Tapi usahakanlah untuk tetap balance untuk pembagian itu ya. Nah, di sini sih kalaupun dirimu tetap menjadi pusat perhatian, tetap menjadi pusat advice gitu ya. Jadi advisor buat mereka-mereka ini, akhirnya dirimu harus bisa mempelajari secara otodidak tentang psikologis mereka, tentang bentuk persaingan mereka, tentang komunikasi. Nah, jadi di sini dirimu bukan hanya sebagai advisor tapi juga sebagai mungkin programmer juga. Jadi dirimu jangan terlalu bangga dengan datangnya orang-orang untuk meminta nasihat padamu. Dirimu juga seorang yang harus bisa menyelamatkan dirimu sendiri, harus bisa menyelamatkan karirmu, harus bisa menyelamatkan posisimu. Tidak ada kompetisi, hanya saja memang semua juga membutuhkan hal yang sama, juga menginginkan hal yang sama, yaitu posisi jabatan, keuangan, ataupun bonus-bonus lainnya. Oke, sahabat Scorpio awal. Maka di sini pusatnya adalah dirimu sendiri. Tetaplah stabil terhadap diri sendiri. Untuk bisnis, oke, bisnis. Bisnis harus bisa menghadapi berbagai macam tantangan ya. Kalau mau bersaing ya memang sekarang persaingan itu ada, selalu ada. Tetapi juga ada kemudahan. Ini banyak hubungan kerjasama yang memberikan keuntungan yang sama atau memberikan harapan yang sama, tetapi juga ada trade-nya juga, ada treatment juga, ada potensi lain juga di balik itu. Nah, ini makanya jika dirimu ingin bersaing untuk mendapatkan rekan bisnis atau mendapatkan bantuan, karena di sini bantuan itu selalu ada, yang jelas dari pihak yang lebih luas. Pemerintah memberikan bantuan yang luar biasa kepada produk atau bisnis lokal ya, terutama UMKM yang begitu sekarang ini tampak banget ini justru muncul ini, karena memang bantuan pemerintah luar biasa banget di sini. Pihak ketiga di sini adalah lembaga otorita yang lebih luas, entah itu pemda pusat, pemerintahan pusat atau pemda setempat gitu ya. Jadi di sini maka dirimu harus bisa memperbaiki internal dirimu juga, karena bantuan itu pasti juga ada persyaratan yang harus dirimu penuhi juga ya. Tampaknya memang harus dirimu perbaiki internalnya juga. Oke, jangan khawatir, selalu ada bantuan. Ini tampaknya bantuan itu ada. Dirimu merasa banyak kendala tapi enggak juga gitu loh. Sekarang ada faktor luck. Semua selalu ada faktor keberuntungan bagi seorang Scorpio. Zodiak lah, bukan seorang Scorpio, zodiak. Di sini ya banyak
dirimu merasa semuanya seperti biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa, nggak ada keuntungan yang berlebihan, nggak ada rekan bisnis yang memberikan keuntungan, tidak ada rekan kerja yang memberikan dirimu kebahagiaan atau kerjasama yang enak, nggak ada teman-teman yang begitu memberikan support atau cinta atau kebahagiaan lainnya lah, enggak kok. Jangan terlalu pesimis. Di sini Scorpio awal, dirimu di antara dirimu saat merasakan tidak ada yang spesial dari dirimu, justru dirimu bisa shiftingkan energimu, karena di sini jika dirimu bisa mengubah energimu secara personally dalam level tertentu, dirimu bisa menemukan jodoh. Bisa menikah. Jodoh kalau nggak nikah ya percuma ya, tapi di sini ada di antara teman-temanmu itu yang dirimu anggap biasa saja itu bisa jadi menikah. Oke. Terus juga dirimu misalnya kalau dalam hal pekerjaan, dirimu yang merasa serba tertantang menjadi orang yang tersendiri atau teralienisasi, ternyata juga ada teman-teman yang memberikan support, memberikan kemudahan lainnya, termasuk dalam hal bisnis. Banyak rekan bisnis atau bantuan-bantuan yang sifatnya hibah atau ya donasi lainnya itu memberikan kemudahan dirimu mendapatkan itu semua. Jadi jangan terlalu pesimis ya sahabat Scorpio. Luar biasa deh keberuntungan buat Scorpio awal. Oke. Sekarang saya ke Scorpio tengah. Scorpio tengah. Sekali lagi sahabat Scorpio, saya sangat berterima kasih atas semua dukunganmu ya sahabat Scorpio. Mohon maaf telat nih. Ini justru saya begitu excited banget ngelihat kartunya Scorpio awal. Oke, Scorpio tengah. Saya terima kasih atas semua support, subscribe, komen, like, dan share-nya ya sahabat Scorpio, terutama komen yang positif. Ya, dengan memberikan komen positif, bisa jadi kita memberikan vibrasi yang positif juga kepada siapapun yang membaca. Yang membacakan bukan saya saja ya sahabat Scorpio. Bisa jadi orang yang membenci kita itu justru memberikan, justru sangat memerlukan, maksudnya sangat memerlukan vibrasi atau energi positif itu. Sekali lagi, ini tampaknya luar biasa banget deh ini Scorpio tengah. Mudah-mudahan demikian. Oke, sahabat Scorpio. Waduh. Oke. Ini energi untuk saling menyatukan beberapa hal yang dirimu anggap nggak bisa, akhirnya ada kemudahan lagi, tadi saya bilang keberuntungan ya, tapi keberuntungan kalau tidak dirimu ambil potensi itu ya akan sia-sia. Oke, sekarang ke keuangan dulu. Tolong jaga pengeluaranmu ya. Kebutuhan banyak, tapi juga ada inflasi yang tinggi, kemudian kompetisi yang banyak. Walaupun diskon juga ada, gitu ya. Jadi memang harga di pasaran itu akan cenderung kelihatan naik, ya memang naik sih ya, memang naik, dan produk-produknya pun juga mungkin seringnya terbatas gitu. Maka ini kebutuhan mendesakmu ini tolong diaturlah dari awal-awal dini-dini tahun-tahun inilah gitu. Karena memang di sini banyak kejadian yang pengeluaran yang nggak terduga karena faktor-faktor yang kecil tadi itu. Jadi ada beberapa faktor kecil itu yang justru menjadi trigger buat dirimu untuk belanja banyak gitu. Nah, berusaha sekali dirimu untuk tidak terlalu konsumtif, tidak terlalu shopaholic, tetapi kalau kebutuhan ini dipicu oleh beberapa hal kecil ini, maka dirimu akan dampaknya nggak terduga tadi ya, karena tadi ada faktor inflasi menjadikan harga lebih mahal dan barangnya pun terbatas. Terjadi kompetisi di situ, walaupun diskon juga ada, maka ya banyak godaan. Maka buatlah dirimu untuk tetap puas dengan berapapun income yang dirimu miliki ya. Oke, untuk karir
beberapa karir, oke, beberapa karir apa itu Scorpio tengah ini, oke, ini sih bukan kartu yang untuk level menengah, enggak. Dimanapun posisimu berada, itu menjadi teruji nanti. Banyak yang minta dedikasimu untuk menunjukkan bahwa apakah pantas dirimu di posisi itu. Nah, kalau dibilang ujian ya benar, mungkin juga ujian, mungkin juga dibilang kritikan juga ada, mungkin juga ada hal-hal yang sifatnya negatif juga iya, yaitu pantas lah. Posisi itu memang dimanapun dirimu berada ya posisinya ya, maka dirimu akan diminta semacam dedikasimu bagaimana. Bagaimana peran sertamu untuk rekan kerja yang selevel atau yang secara vertikal ataupun horizontal, ataupun bagaimana gebrakan-gebrakan lainnya untuk menyelamatkan di mana dirimu bekerja, di situ instansi di mana dirimu bekerja. Oke. Maka ya sepertinya banyak tekanan ya, banyak tekanan. Ini usahakan untuk tetap menjalin komunikasi di antara rekan kerja yang selevel, entah secara horizontal ataupun vertikal. Tetapi bagi yang bisnis, sangat menyenangkan sekali yang bisnis loh ya, sangat menyenangkan sekali. Ini justru mendapatkan keuntungan yang lebih dari perkiraan. Memang ada banyak bantuan, ini pun juga dirimu bukan tiba-tiba datang gitu, enggak, karena memang dirimu mengusahakannya gitu loh. Jadi tadi keberuntungan kalau tidak dirimu ambil potensi itu maka sia-sia. Di sini tampaknya si seorang zodiak Scorpio tengah ini juga orangnya agresif untuk untuk menikmati potensi yang diberikan itu. Saya nggak akan bicara banyak karena di sini tampaknya dirimu sudah mempergunakan potensi dirimu dengan baik. Banyak kemudahan, banyak kerjasama yang diberikan, banyak bantuan entah sifatnya finansial, skill atau promosi lain-lainnya. Ini luar biasa. Bahkan bisa sampai ke luar domestik ya, entah domestik negara atau memang domestik di mana dirimu memasarkan produk itu. Oke, faktor luck. Oke, seperti tadi, gunakanlah potensi yang diberikan oleh universe. Ya, jika dirimu memang kelihatannya sih, tampaknya potensinya gede banget, nyantai aja. Enggak begitu juga. Enggak, di sini tampaknya dirimu memang potensi itu luas banget. Peluang itu luas banget. Jika dirimu tidak mempergunakan dengan maksimal, dengan optimal, ya akan sia-sia. Gitu. Jadi maka nikmatilah potensi yang ada dengan terus agresif untuk mendapatkan itu semua. Oke? Ini luar biasa banget. Tampaknya memang banyak kerjaan, banyak berpikir, banyak teman, banyak persaingan, banyak komunikasi, dan banyak rival di sini. Oke, jangan perhatikan rival terlalu lama, konsentrasi saja ke dirimu sendiri ya. Sekarang saya ke ini, akhir, Scorpio akhir. Scorpio akhir, perhatikan juga di 3 tanggal terakhir ya, karena itu sangat berpengaruh secara emosional atau memang ada persamaan peristiwa di situ ya. Oke, sahabat Scorpio akhir. Kenapa sendiri? Oke. Ini sifat kehati-hatian bagi seorang Scorpio akhir ya, untuk bisa mengenal lingkungan setempat, entah lingkungan pertemanan, entah lingkungan dalam hal keluarga sendiri, atau lingkungan persaingan itu, atau bahkan mungkin orang-orang baru termasuk cinta baru. Maka dirimu harus berhati-hati dengan orang baru, peristiwa baru, persaingan baru, cinta baru.
Dalam hal keuangan dulu. Oh, keuangan. Ini mudah-mudahan dirimu bisa menjaga keuanganmu tetap stabil ya, antara income dan spending money begitu nggak stabil nih. Oke, jangan sampai pinjam sana sini, jangan sampai menguras tabungan yang lain-lain, jangan sampai menjual asetmu. Jangan sampai nih ya. Oke. Ini jadi usahakan tetap stabil ya, tetap stabil. Jangan terlalu spending money. Jangan terlalu shopaholic lah ini. Konsumtifnya kelihatannya banyak banget gitu. Karir. Dengan energi Sagittariusnya dan Pisces. Oh, tuh Scorpio. Jadi Scorpio earth sign dan fire sign. Jadi karir ini antara naik, antara berjalan, antara maju, mundur juga enggak gitu. Tetap harus menjadi, oke, dirimu tetap menjadi pusat perhatian karena ini kartunya gede banget. Gede-gede banget dah. Jadi dimanapun posisimu berada, banyak yang melihat pada dirimu, entah melihat kinerjamu, entah melihat caramu berbicara, entah melihatmu caramu menghujat mungkin, melihat caramu untuk mengkritik, malah melihat caramu untuk apa itu ya, presentasi. Ini mudah sekali terlihat di sini. Jadi ya, kritikan akan mudah pada dirimu menuju ke arahmu, maka dirimu pun juga harus menerima itu. Nah, dan juga jika menerima kritikan, hati-hati juga. Orang-orang ini pun juga sebenarnya juga sangat memerlukan dirimu, dan akhirnya dirimu pun juga harus melindungi mereka, orang-orang yang sudah mengkritikmu. Oke, kalau dibilang kayak musuh dalam selimut, ya tapi kan ya itu sudah biasa lah dalam hal dunia pekerjaan gitu. Karena semuanya juga memerlukan hal yang sama, memerlukan keuntungan yang sama, juga memerlukan rasa aman yang sama di instansi di mana dirimu bekerja. Oke, tetaplah bahagia dimanapun dirimu bekerja ya. Kemudian dalam hal bisnis. Oh, bisnis. Ini kayaknya sih banyak melakukan traveling, banyak melakukan trip bisnis. Tiba-tiba ada yang berubah, entah berubah secara pemasaran, berubah secara produk, berubah secara apa itu, relaksasi pembayaran, kemudian berubah secara bantuan yang lain-lain. Nah, di sini dirimu mengejar potensi yang lebih luas lagi, bisa jadi begitu. Nah, ini kelihatannya memang dirimu mengikuti perkembangan dengan cepat. Nggak ada masalah. Memang akan memang dirimu akan mengeluarkan banyak cost di sini, tapi jangan terlalu cepat-cepat ambil keputusan. Lebih baik pelan-pelan saja dulu. Pelajari dengan baik semua perkembangan yang ada, pelajari juga peluang-peluang yang ada lagi ya. Ini Scorpio akhir. Oke, karena bisa jadi memang berhijrah itu pun juga semacam pertolongan, tapi belum tentu pertolongan itu 100%. Karena pertolongan juga ada persyaratannya di balik itu semua. Tetap baca klausul dengan baik. Faktor luck Scorpio. Leo-nya, inilah pembuktian bahwa memang dirimu secara psikologis, secara mentally, secara activity benar-benar teruji dengan baik. Ini cobaan gede. Kayaknya penuh cobaan deh bagi Scorpio akhir ini. Dirimu harus bisa membalanskan antara cash in dan cash out, juga bisa membalanskan antara siapa teman, siapa lawan, mana kritikan membangun, mana memang kritikan yang menindas. Oke, maka tetaplah bersikap stabil, karena semuanya pun juga memberikan potensi yang luar biasa pada dirimu. Jika dirimu mempelajari apa yang mereka ucapkan, maka sebenarnya itu juga ada suatu jawaban. Nah, di sini Scorpio jangan terlalu emosi. Oke, sahabat Scorpio, sukses tahun 2023 ya. See you soon.